Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil. Saya dari kelas regular 1H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian sekuensial elemen penyimpanan dan statenya. Oke, baiklah, langsung saja. Sebagaimana kita tahu, rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarnya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelum, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Rangkaian sekuensial yang keluarnya tidak hanya tergantung dari masukan saat ini, juga dari nilai keluar sebelumnya. Di sini rangkaian sekuensial memiliki penyimpanan seperti isi dari elemen penyimpanan mempresentasikan keadaan, atau bisa disebut dengan state dari rangkaian. Yang kedua itu perubahan nilai masukan dapat menyebabkan keadaan rangkaian tidak berubah atau berubah ke keadaan baru. Yang ada lagi rangkaian berubah sesuai urutan keadaan sebagai hasil dari perubahan masukannya. Nah, bisa kita lihat dari contoh tersebut. Rangkaian sekuensial memiliki contoh seperti sistem kontrol alarm, misalnya alarm mobil. Nah, diinginkan rangkaian untuk mengontrol alarm. Alarm merespon kontrol masukan on sama dengan 0. Nah, yang pertama itu ketika alarm berbunyi atau on, bisa juga mati ataupun off, itu sama dengan 1. Nah, yang kedua itu mati saat off, sama dengan 0. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dari gambar tersebut. Di sini alarm memiliki sensor, set, reset, elemen memori, on, off, dan alarm. Nah, ketika alarm berbunyi saat sensor membangkitkan sinyal tegangan positif, atau bisa disebut dengan set. Jika terjadi event tidak diinginkan, yang pertama itu diinginkan alarm tetap aktif atau berbunyi walaupun keluaran sensor tidak aktif, atau bisa disebut dengan set sama dengan 0. Nah, yang kedua, alarm dimatikan manual menggunakan kontrol reset. Sebagaimana rangkaian ini memerlukan elemen memori untuk mengingat bahwa alarm telah aktif hingga datangnya. Nah, di sini kita lihat dari gambar ini elemen memori. Di situ dua state, loop tak terbatas. Nah, kita lihat ada gambar-gambar di situ. Ada seperti segitiga, itu ada A, B. Nah, dua state atau loop tak terbatas. Jika A sama dengan D, maka B sama dengan 1. Jika A sama dengan 1, maka B sama dengan 0. Mengerti bagaimana mengubah state? Nah, adapun yang di bawahnya lagi itu ada loop OTG2 on, menyediakan jalur feedback, menyempurnakan output. Bisa kita lihat di gambar-gambar di situ ada data TGE, TG, A, B, elemen memori terkontrol TG2. Nah, load OTG2 on menyediakan jalur feedback, atau bisa disebut dengan menyampaikan output. Load 1 TG1 on, data baru di load sebagai masukan biasa men-trigger state baru. Nah, selanjutnya di sini ada namanya latch, atau bisa disebut dengan elemen memori dengan gerbang NOR. Di sini kita ada rangkaian latch dapat disusun menggunakan gerbang logika NOR atau selain dengan TG. Masukannya set, atau bisa disingkat dengan S, dan reset bisa disingkat dengan R, digunakan untuk mengubah state atau keadaan Q dari rangkaian. Rangkaian tersebut membentuk latch SR. Nah, kita lihat dari gambar-gambar tersebut ada simbol-simbol di situ perilaku rangkaian. Nah, jika R sama dengan S sama dengan O, maka state tidak berubah atau terkunci. Jika R sama dengan 1, S sama dengan 0 atau S sama dengan 1, maka state Q sama dengan 0. Jika R sama dengan Q dan S sama dengan 1,
maka state Q sama dengan 1. Nah, gambar yang kedua itu ada let SR, rangkaian dan tabel karakteristik. Nah, di situ ada juga simbol-simbol ya. Bisa kita lihat 0S sama dengan 0001 R 0101, dan situ Q 0 per 1 0101, di situ ada QB 1 per 0 atau tidak berubah 100 tabel karakteristik, atau bisa disebut dengan SR. Selanjutnya rangkaian dihubungkan secara cross couple. Saat R sama dengan S sama dengan 0, rangkaian tetap berbeda di state saat ini. Baik Q sama dengan A, baik Q A sama dengan 0 dan QB sama dengan 1, atau Q A sama dengan 1 dan QB sama dengan 0. Nah, saat ini S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Let's diseret keadaan di mana Q sama dengan 1 dan Q sama dengan B. QB sama dengan 0. Saat ini S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Let's reset keadaan di mana Q sama dengan 0 dan QB sama dengan 1. Saat ini S dan R sama dengan 1, QA sama dengan QB 0, kondisi rest. Terjadi osilasi antara Q sama dengan QA sama dengan QB sama dengan 0 dan QA sama dengan QB sama dengan 1. Bisa kita lihat dari gambar. Saya akan melanjutkan ini ada yaitu get SR atau rangkaian pada karakteristik, di mana let SR dasar mengubah state-nya saat masukannya berubah. Seringkali diinginkan untuk menambah satu sinyal enable ke let SR dasar. Sinyal enable diberikan oleh masukan CKL, digunakan untuk mengontrol kapan rangkaian dapat mengubah state-nya. Saat CKL sama dengan 0, state tidak berubah. Saat CKL sama dengan 1, state tergantung masukan S dan R. Pilih sebagai get SR let. Yang dapat kita lihat yaitu gambar rangkaian sebagai tabel karakteristik, rangkaian tabel karakteristik serta diagram kewaktuan di mana keadaan saat S sama dengan R sama dengan 1 dihindari, maka akan menyebabkan keluaran underneath. Let's set 1 sama dengan 1, set 0 sama dengan 0. Lanjut, itu ada masukan S dan R dibandingkan dengan rangkaian menggunakan gerbang N. Gerbang N memerlukan transistor lebih sedikit daripada gerbang N, akan lebih banyak digunakan daripada get SR let dengan 0. Sini dapat kita lihat gambar rangkaian dengan gerbang N get SR let. Dan di sini itu ada tabel karakteristik, simbol logika, serta diagram rangkaian logikanya. Selanjutnya ke belakang, get D atau data let, di mana let dapat digunakan sebagai elemen menteri untuk sistem alarm di contoh sebelumnya. Get let lainnya adalah the let ini punya semua masukan data atau D. Tidak akan terjadi kondisi rest seperti let SR. Menyimpan nilai masukan dengan mengontrol berupa sinyal code, digunakan di rangkaian yang perlu menyimpan nilai, misalnya mengingat nilai keluaran dari rangkaian adder atau subtractor, di mana LED sendiri dapat dikatakan sebagai elemen penyimpan satu bit data, diimplementasikan dengan 18 transistor CMOS. Dapat kita lihat yaitu ada simbol, ada karakteristik, dan diagram kewaktuan. Flip-flop. LED merupakan elemen penyimpanan dengan sensitivitas level. Selama log KLK sama dengan 1, nilai keluaran akan tergantung dari nilai
menunjukkan D. Dalam suatu periode clock biasanya terjadi lebih dari satu perubahan state. Keluaran Q ini akan membedakannya dengan elemen penyimpanan flip-flop yang akan dibahas berikutnya. Rangkaian lags atau gated merupakan level sensitif. State-nya dapat berubah lebih dari sekali selama periode aktif. Dari sinyal clock untuk logika positif, periode aktif adalah saat CLK sama dengan 1 dan sebaliknya. Flip-flop, elemen penyimpanan 1 bit, state-nya berubah hanya sekali dalam satu periode clock. Tipe master atau slave flip, flip-flop dan atrix atau triggered flip-flop. Master slave D, flip-flop atau struktur simbol dan diagram waktuan dibentuk dari dua buah gated D LEDs atau 38 transistor CMOS sebagai master dan slave. Master mengubah state-nya saat clock sama dengan 1. Slave mengubah state-nya saat clock sama dengan triggered flip-flop. Rangkaian berfungsi sama dengan master. Flap D flip-flop dapat dibentuk dengan 6 gerbang N 24 transistor. Perkenalkan, nama saya Nanda Lubis, NPM 221437039. Flip-flop, dial, T, rangkaian tabel, karakteristik, dan diagram pewaktuan. Menggunakan sebuah process, the flip-flop, dan rangkaian logika untuk mendrive masuknya. Feedback membuat sinyal masukan D sama dengan nilai Q atau Q di bawah kontrol sinyal T. Saat T sama dengan 1, state rangkaian toggle saat transisi clock naik. Saat T sama dengan 0, state-nya tetap digunakan sebagai elemen rangkaian pencacah. Flip-flop JK. Flip-flop JK dapat diturunkan dari flip-flop D dengan menggunakan dua masukan J dan K, sehingga D sama dengan JQ tambah KQ. Flip-flop JK mengkombinasikan perilaku flip-flop SR dan flip-flop T. J sama dengan S dan K sama dengan F untuk semua nilai kecuali untuk J sama dengan K sama dengan 1 atau flip-flop SR. Jika J sama dengan K sama dengan 1, flip-flop membalik toggle state-nya seperti flip-flop T. Dapat digunakan sebagai storage seperti DFF dan SRFF dan juga DFF dengan menghubungkan J dan K sebagai T